Halo kan, jumpa lagi bareng admin MIUI Tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Nah, minggu-minggu belakangan ini beredar kabar bahwa penerus dari Redmi Pro bakal segera meluncur. Admin dapat kabar ini dari beberapa situs, forum, dan grup yang sepertinya merujuk pada situs Weibo, yang mengindikasikan bahwa Redmi Pro 2 ini bakal segera rilis. Dan yang lebih mencengangkan sebenarnya, Redmi Pro 2 ini mengusung prosesor flagship yaitu Snapdragon 855, yaitu adalah prosesor terkencang saat ini untuk Qualcomm dan banyak digunakan para vendor dari smartphone Android. Nah, apakah si Redmi Pro 2 ini bakal mengikuti jejak pendahulunya Redmi Pro atau justru menjadi pesaing dari seri Poco, dan seberapa layakkah si Redmi Pro ini untuk dibeli, dan seberapa banyakkah nanti developer yang akan mendukung developer third party untuk si Redmi Pro ini? Silahkan simak video ini hingga selesai. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Nah, buat kamu yang belum tahu, buat kamu yang baru saja menggunakan smartphone Xiaomi, mungkin nggak banyak tahu soal Redmi Pro ini. Redmi Pro ini, kalau kamu tahu sekarang Xiaomi itu pakai dual kamera, itu awalnya dari Redmi Pro. Ya, Redmi Pro adalah seri dari smartphone Xiaomi, baik itu Mi dan Redmi, yang pertama kali menggunakan setup dual kamera. Dan Redmi Pro juga adalah smartphone Xiaomi pertama yang menggunakan prosesor terkencang saat itu. Sayangnya memang bukan dari Snapdragon, yaitu dari MediaTek, yaitu Helio X20 dan Helio X25 untuk yang special editionnya. Gimana nasibnya sekarang? Lama nggak kedengeran setelah luncur Redmi Pro yang pakai MediaTek tersebut, kayak terendam aja, nggak ada kayak grupnya aja tuh nggak terlalu rame, dan kalaupun ada modnya juga nggak bisa maksimal, apalagi kalau di custom kernel itu nggak bisa berkutik. Ya, secara admin sudah pengguna lama dari MediaTek, dan soal kernel ini kebanyakan dikunci dan nggak dikasih source-nya, nggak kayak Snapdragon yang bisa leluasa di otak-atik kernelnya. Nah, apakah nasibnya si Redmi Pro 2 bakal sama dengan pendahulunya Redmi Pro? Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan besar bagi admin, dan mungkin juga ada beberapa kamu yang cukup concern soal ini, mengingat Redmi Pro 2 ini juga memiliki kesamaan di mana dia adalah smartphone Xiaomi pertama yang mengusung kamera pop-up, jadi dia pakai layar full frame, dan juga smartphone dari Redmi yang menggunakan prosesor Snapdragon flagship 855. Oke, kalau admin sebenarnya menarik juga mengaitkannya dengan Poco. Ya, memang sih Redmi itu sudah menjadi sub-brand yang terpisah, namun tetap di bawah naungan Xiaomi, sehingga mereka bisa meluncurkan seri Redmi yang lebih berkualitas. Namun ini menjadi pertanyaan besar juga, apakah Redmi Pro ini bakal menggeser posisi Poco F2? Ya, secara Poco F1 saat ini memang sudah mulai ketinggalan satu langkah, yang mana prosesor ini adalah 855 dan Poco F1 masih menggunakan 845. Namun tetap saja sebagian dari pengguna Poco F1 bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan Poco Killer. Ya, kalau admin lihat sih sebenarnya kayak Poco dan Mi series, Mi 9. Jadi walaupun mereka nantinya menggunakan prosesor yang sama-sama flagship, kalau Mi 9 belum ada tandingannya ya dari seri Poco, tapi kalau dari Mi 8 itu sama saingannya dengan Poco F1. Jadi walaupun mungkin nanti Poco F1 ngeluarin dan Mi 9 juga memang sudah ngeluarin yang 855, dan Redmi Pro 2 ini bakal ngeluarin juga, namun tentunya akan ada diferensiasi. Dan kalau mungkin kamu nggak ngelihatnya secara jelas, biasanya itu dari segi bahan. Ya, walaupun bagaimanapun juga seri Mi itu akan selalu berada di atasnya, karena itu memang dari awal adalah flagship dari Xiaomi. Selain itu, kalau admin lihat sih dari segi developer pihak ketiga yang suka ngembangin TWRP, root, mod lain sebagainya, termasuk juga custom ROM dan custom TWRP, sepertinya Redmi Pro 2 ini bakal cukup menjanjikan. Kenapa? Ya, karena dia pakai Snapdragon. Aduh, memang sih admin jujur saja dari zaman-zaman pakai Xperia kemarin, kalau Snapdragon itu enak banget dioprek.
dan sampai saat ini juga memang developer pihak ketiga yang membuat banyak mod itu ya kebanyakan buat Snapdragon. Ya jadi jangan heran saja kalau misalkan nanti si Redmi Pro 2 ini bakal membuat perubahan besar pada pendahulunya. Ya besar kemungkinan bakal Redmi Pro 2 ini didukung banyak developer dan kamu nggak akan kesulitan buat nyari custom ROM. Ya admin tahu beberapa dari kamu mungkin nggak terlalu suka MIUI tapi sukanya Xiaomi dan lebih menyukai custom ROM seperti Line X dan lain sebagainya. Nah soal setup kamera ini sebenarnya ya kayak niru ya karena memang di beberapa vendor Android itu juga sudah mengeluarkan yang namanya kamera pop-up dan admin yakin sebenarnya Redmi Pro 2 ini ingin melihat target pasar soal kamera yang pop-up. Secara sebelumnya itu Xiaomi lebih yakin dengan Pony, baik itu Poco, Mi 8, ya kayak ada namanya notch itu lebih meyakinkan karena iPhone itu pasti masih pakai notch dan dia ingin melihat seberapa besar market atau pasar untuk kamera yang pop-up. Karena walaupun memang teknologinya itu lebih bagus, tapi kalau soal selera ya beda-beda ya. Jadi kalau misalkan saja Redmi Pro 2 ini atau mungkin Redmi Pro 2 ini sebagai awal mulanya dan besar kemungkinan bakal smartphone Xiaomi tipe lain juga akan mengikuti. Ya siapa tahu Mi 10 nanti pakai kamera pop-up. Ya walau memang hanya sebatas masih berupa gambaran dari bocoran situs Weibo, namun ada kemungkinan bakal Redmi Pro 2 ini meluncur ke pasar global. Kita lihat saja nanti, mengingat si Redmi Pro yang awalnya itu memang gak dirilis untuk pasar global, tapi ya namanya Mi Fans itu ada saja dapat barangnya. Ya kita berdoa saja nanti si Redmi Pro 2 ini akan masuk secara resmi ke Indonesia. Secara ini seri Redmi dan Indonesia sudah punya pabrik perakitannya di Batam dan soal garansi yang kamu nggak perlu repot-repot lagi buat klaim. Ya apakah worth it dibeli? Ya tentu saja worth it buat dibeli asalkan kamu mau merogoh kocek yang pastinya bakal sedikit mahal dari seri Redmi biasanya karena ini menggunakan prosesor 855 dan kalau admin prediksi mungkin harganya di sekitaran 4 jutaan sama kayak Poco dan ya tentunya target pasar untuk Redmi Pro ini juga agak beda. Karena kenapa? Karena sudah ada Redmi Note. Nah, Redmi Note ini punya basis sendiri di mana kayak ada kayak ada ketertarikan sendiri untuk seri Redmi Note ini. Dan saat ini Redmi Note 7 sedang dicari dan masuk ke dalam kategori HP gaib. Oke. Buat kamu yang punya tambahan, punya saran, punya koreksi soal bahasan kita kali ini atau mungkin punya masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Admin ingin berdiskusi saja soal Redmi Pro 2 ini mengingat ketika diperkenalkan, ketika booming rumornya itu admin jadi keinget dengan si pendahulunya yang seri MediaTek. Kalau dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya.